Apa sih yang ada di benakmu ketika mendengar peradaban Barat? Ya, saat ini peradaban Barat berkembang sangat pesat, yang dimana pada zaman ini peradaban Barat sangat mendominasi dunia. Banyak sekali hal-hal yang mungkin saja kita tergantung kepada Barat. Dan dunia Barat saat ini memiliki sangat sekali perkembangan di dunia Barat sangat sekali maju, khususnya pada perkembangan teknologi. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini, dunia Barat hampir mendominasi dunia. Tapi apakah kamu tahu bahwasannya peradaban Barat pernah mengalami yang namanya zaman kegelapan? Apa yang menyebabkan peradaban Barat tidak berkembang di abad pertengahan? Dan bagaimana perjalanan peradaban Barat bisa berkembang pesat hingga saat ini? Mari kita bahas. Ketika itu dunia Barat dipimpin oleh satu sistem pemerintahan, yaitu sistem gereja, yang dimana gereja memimpin dengan sesuatu hal yang mungkin tidak manusiawi. Ketika itu gereja membunuh atau menghabisi para ilmuwan, yang dimana ilmuwan ini bertentangan dengan pemerintahan. Dan ilmuwan-ilmuwan yang ditangkap ini adalah seperti Martin Luther, Zhongli, dan John Calvin. Mereka ini ditangkap disebabkan karena pengetahuan mereka, ilmu mereka tidak sesuai dengan pemerintahan sistem gereja. Penangkapan para ilmuwan inilah yang menyebabkan abad pertengahan menjadi gelap. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan tidak maju ketika itu. Setiap ilmuwan memaparkan teorinya pasti ditangkap, dibunuh, dan dihabisi. Nah, inilah yang menyebabkan dunia Barat menjadi abad kegelapan ketika itu. Berbeda dengan Islam ketika itu, justru peradaban Islam ketika itu sangat berkembang maju. Keadaan ketertinggalan di Barat inilah membuat mereka sadar. Dengan kesadaran mereka inilah, kalau kita belajar sejarah, filsafat sejarah, ini disebut dengan Raisan. Raisan ini adalah kelahiran baru, yang dimana bangsa Barat ketika itu menyadari ketertinggalan mereka. Akhirnya para aktivis gereja yang pintar, mereka melakukan sebuah pergerakan. Pergerakan ini menguat, dan pergerakan inilah yang terkenal atau kita sebut dengan gerakan Protestan. Gerakan Protestan inilah yang akan melahirkan sebuah gerakan ini disebut Revolusi Kebudayaan Prancis. Ketika meletusnya revolusi kebudayaan Prancis, semenjak itulah negara-negara Eropa menganut sistem demokrasi karena mereka trauma. Ketika mereka membuat negara agama, ilmuwan mereka ditangkap dan ilmuwan mereka dibunuh, dan mereka tidak mau lagi hidup di dalam kebodohan. Karena meletusnya revolusi kebudayaan Prancis, saat itulah mulai terpisahnya antara urusan agama dan urusan negara. Dan pergerakan inilah yang kita sebut dengan gerakan sekuler. Jadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya wajar jika orang-orang Eropa, orang-orang Barat tidak mau lagi mendirikan negara agama yang berdasarkan Kristen. Karena mereka pengalaman, waktu mereka buat negara agama Kristen maksudnya, ilmuwan mereka ditangkap, ilmuwan mereka disiksa, ilmuwan mereka dibunuh, dan mereka trauma. Mereka tidak mau lagi hidup di dalam kebodohan. Jadi mereka memiliki sebuah kesimpulan, bagi mereka dengan sekuler, mereka bisa bebas, mereka bisa maju, mereka bisa menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dari sinilah peradaban Barat mulai berkembang. Ada 3 penemuan Barat, yang dimana 3 penemuan ini sangat berperan penting, sangat berperan potensial yang menyebabkan dunia Barat maju. Yang pertama adalah kompas, yang kedua adalah mesin cetak, dan yang ketiga adalah senjata api. Dengan kompas, negara Barat bisa pergi ke wilayah mana saja, yang dimana dunia Barat mulai menjajaki satu persatu wilayah, mulai menjajah satu persatu wilayah. Dan yang kedua ini adalah senjata api.
Dengan senjata api inilah dunia barat menaklukkan berbagai macam wilayah. Dan yang ketiga ini adalah mesin cetak. Dengan mesin cetak ini mereka bisa menciptakan buku yang dimana dengan buku ini siapapun orangnya bisa belajar. Jadi inilah adalah 3 hal yang fenomenal yang membuat dunia barat maju. Yang pertama adalah kompas, yang kedua adalah senjata api, dan yang ketiga adalah mesin cetak. Dengan 3 hal ini, peradaban barat sangat berkembang hingga saat ini. Jadi inilah tadi pembahasan kenapa abad pertengahan disebut zaman kegelapan dan faktor apa yang menyebabkan dunia barat berkembang hingga saat ini. Saya admin, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada teman-temanku sekalian. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan di kolom komentar. Dan saya admin undur diri. Selamat bertemu di konten selanjutnya.